Ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan banyak pria saat mendekati seorang janda, apalagi yang sudah punya satu anak. Mereka datang dengan niat menyelamatkan, datang membawa empati berlebihan, janji-janji cepat, dan sikap sok kuat seolah hidup wanita itu kosong tanpa kehadiran mereka. Padahal tanpa disadari, niat seperti itu justru jadi tembok pertama yang bikin dia menutup diri. Di awal cerita ini, kamu berdiri di satu titik kesadaran penting. Dia bukan wanita rusak. Dia bukan orang yang kekurangan cinta. Dia adalah seseorang yang pernah berjuang, pernah jatuh, dan masih berdiri sampai sekarang. Statusnya bukan tanda kelemahan, tapi bukti ketahanan. Kamu tidak masuk dengan pertanyaan-pertanyaan sensitif, tidak langsung menyinggung masa lalunya, tidak juga memulai dengan kalimat, "Kamu pasti capek ya hidup sendirian." Karena kamu paham, kalimat itu terdengar perhatian, tapi terasa merendahkan. Seolah-olah hidupnya selama ini hanya tentang bertahan, bukan tentang bertumbuh. Kamu memilih masuk pelan, sebagai manusia biasa yang juga punya hidup, punya kekurangan, dan tidak berpura-pura sempurna. Kamu tidak mencoba membuatnya terkesan, tapi membuatnya nyaman. Dan kenyamanan itu datang dari satu hal sederhana. Kamu memperlakukannya setara. Saat kalian berbincang, kamu tidak memosisikan diri di atas. Kamu tidak bicara seolah-olah kamu lebih paham hidup. Kamu mendengar bukan untuk membalas, tapi untuk mengerti. Dan tanpa kamu sadari, ini sudah jadi hal langka baginya. Karena selama ini, banyak orang datang ke hidupnya bukan untuk memahami, tapi untuk menilai. Dia sudah terlalu sering dilihat dari label, janda, ibu tunggal, wanita dengan masa lalu. Dan kamu, untuk pertama kalinya, melihatnya sebagai perempuan dengan pikiran, selera, dan kepribadian, bukan sebagai status. Di titik ini, kamu juga sadar satu hal. Janda yang sudah punya anak tidak sedang mencari cinta untuk mengisi kekosongan, tapi mencari ketenangan untuk menjaga apa yang sudah ia bangun. Maka kamu tidak datang dengan energi tergesa. Kamu tidak menunjukkan ambisi berlebihan. Kamu tidak memaksa kedekatan emosional yang belum waktunya. Kamu tetap bercanda, tetap santai, tetap jadi dirimu sendiri. Tapi kamu tahu batas. Kamu tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Kamu tidak menanyakan hal-hal yang belum pantas ditanyakan. Kamu tidak mengorek luka yang bahkan belum ia buka sendiri. Dan di dalam kepalamu, ada satu prinsip yang kamu pegang kuat. Kalau dia merasa aman sebagai manusia, barulah dia akan membuka diri sebagai perempuan. Kamu juga tidak mengatur hidupnya, tidak memberi nasihat tanpa diminta, tidak mengomentari cara dia membesarkan anaknya. Kamu paham, seorang ibu tunggal tidak butuh mentor. Dia butuh partner yang menghargai keputusan hidupnya. Ada momen-momen kecil yang mungkin terlihat sepele. Cara kamu tidak tersinggung saat dia lama membalas pesan. Cara kamu tidak berubah sikap saat dia mendadak sibuk. Cara kamu tidak menuntut perhatian penuh. Tapi justru disitulah benih kepercayaan mulai tumbuh. Karena dia sudah pernah berada di hubungan yang penuh tekanan, sudah pernah hidup dengan tuntutan, maka saat kamu hadir tanpa beban, tanpa drama, tanpa agenda tersembunyi, pikirannya mulai bertanya sendiri, kenapa sama dia aku nggak capek? Di akhir sini ini, belum ada cinta, belum ada perasaan besar, bahkan mungkin belum ada ketertarikan yang jelas. Tapi ada satu hal yang jauh lebih penting dari itu semua, rasa aman. Dan bagi seorang janda yang sudah punya anak, rasa aman bukan hal kecil. Itu pondasi, itu pintu pertama. Tanpa itu, sebaik apapun niatmu, seindah apapun kata-katamu, semuanya akan berhenti di depan pagar. Scene ini bukan tentang membuat dia jatuh cinta. Scene ini tentang membuktikan bahwa kamu datang bukan untuk menyelamatkan hidupnya, tapi untuk menghormatinya. Setelah rasa aman itu muncul, kamu tidak melakukan kesalahan yang paling sering dilakukan banyak pria, mempercepat segalanya. Kamu tidak mengubah sikapmu jadi lebih agresif. Kamu tidak tiba-tiba jadi intens, posesif, atau mulai melempar kode tentang hubungan. Kamu tetap sama seperti di awal, tenang, wajar, dan tidak memaksa arah. Dan justru disitulah cerita ini mulai bergerak pelan tapi dalam. Kamu paham satu hal penting. Perempuan seperti dia sudah terlalu sering melihat pria yang manis di awal, lalu berubah ketika merasa punya harapan. Maka, kamu memilih konsisten. Tidak menaikkan volume perhatian hanya karena kamu mulai nyaman. Tidak menurunkan kualitas dirimu hanya demi terlihat lebih dibutuhkan. Percakapan kalian tetap mengalir, kadang ringan, kadang sedikit serius. Tapi kamu tidak menggiringnya ke topik cinta.
kamu tidak bertanya, "Kamu masih trauma ya?" Atau, "Kamu kapan siap buka hati lagi?" Karena kamu tahu, pertanyaan seperti itu bukan tanda kedewasaan, itu tanda ketidaksabaran. Kamu membiarkan dia menjadi dirinya sendiri. Ada hari di mana dia hangat dan banyak cerita. Ada hari di mana dia singkat, dingin, dan terlihat lelah. Dan di hari-hari seperti itu, kamu tidak menuntut penjelasan. Kamu tidak menganggapnya sebagai penolakan. Kamu menganggapnya sebagai manusia yang sedang menjalani hidupnya. Sikapmu ini perlahan menciptakan sesuatu yang jarang dia rasakan. Kebebasan tanpa bersalah. Dia tidak merasa harus selalu membalas cepat, tidak merasa harus selalu ramah, tidak merasa harus menjelaskan kenapa dia sibuk. Dan justru karena tidak ditekan, dia mulai dengan sukarela kembali ke kamu. Ada momen kecil yang menjadi titik balik. Mungkin kamu tidak sadar saat itu. Ketika dia menghilang seharian, lalu malamnya dia mengirim pesan sederhana. "Maaf ya, tadi seharian ribet banget." Dan kamu membalas dengan santai, tanpa nada menyindir, tanpa drama. "Iya, santai aja. Semoga sekarang udah agak lega." Kalimat pendek, tapi dampaknya panjang. Karena di kepalanya ada satu pikiran yang mulai terbentuk. Dia nggak bikin hidupku makin berat. Dan untuk perempuan yang sudah pernah memikul beban rumah tangga sendirian, itu bukan hal kecil. Itu langka. Kamu juga tidak memanfaatkan ceritanya sebagai celah untuk masuk lebih dalam secara emosional. Saat dia mulai sedikit terbuka tentang capeknya mengurus anak, tentang tekanan hidup, kamu tidak menjawab dengan janji besar. Kamu tidak bilang, "Tenang, nanti aku yang tanggung jawab." Kamu tidak mencoba mengambil peran yang belum kamu miliki. Kamu hanya hadir, mendengarkan, merespon secukupnya. Kadang cukup dengan pengakuan sederhana. Kelihatannya itu nggak gampang. Bukan solusi, bukan nasihat, tapi pengakuan. Dan tanpa disadari, kamu sedang membangun fondasi kepercayaan yang paling kuat. Kamu tidak mengambil alih hidupnya, tapi menghargainya. Di fase ini, justru dia yang mulai memperhatikanmu lebih detail. Cara kamu konsisten, cara kamu tidak berubah meski tidak mendapatkan kepastian. Cara kamu tetap punya hidup sendiri, pekerjaan, aktivitas, dunia yang tidak berputar di sekelilingnya. Kamu tidak selalu tersedia, tapi saat hadir, kamu utuh. Dan itu membuat kehadiranmu terasa bernilai, bukan murahan. Pelan-pelan, tanpa ada pembicaraan khusus, jarak emosional itu menyempit. Bukan karena kamu mendekat dengan paksa, tapi karena dia melangkah sendiri. Dan di akhir scene ini, belum ada pengakuan, belum ada status, bahkan mungkin belum ada perasaan yang jelas. Tapi ada satu perubahan penting. Dia mulai nyaman mengizinkanmu tetap tinggal, bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian kecil dari rutinitas hidupnya. Scene ini mengajarkan satu hal krusial. Kepercayaan tidak lahir dari kecepatan, tapi dari ketenangan yang konsisten. Kalau kamu mau, aku bisa lanjutkan ke scene 3 cerita panjang, yang fokus pada bagaimana caramu menghormati masa lalunya tanpa mengorek luka, dan kenapa itu justru bikin dia makin terbuka. Ada fase di mana jarak di antara kalian sudah tidak sejauh dulu, tapi juga belum cukup dekat untuk disebut aman sepenuhnya. Di titik inilah banyak pria terpeleset. Mereka merasa sudah cukup dipercaya, lalu mulai menggali, bertanya tentang mantan, tentang alasan berpisah, tentang luka-luka lama yang seharusnya tidak dipaksa muncul. Tapi kamu tidak. Kamu sadar satu hal penting. Masa lalunya bukan pintu yang harus kamu dobrak, tapi ruang yang akan dia buka sendiri kalau sudah siap. Maka kamu memilih sikap yang jarang, menahan rasa ingin tahu. Saat obrolan menyentuh topik kehidupan lamanya, kamu tidak memimpin arah. Kamu mengikuti ritmenya. Kalau dia berhenti, kamu tidak mendorong. Kalau dia mengalihkan topik, kamu ikut bergeser. Kamu tidak menuntut kejelasan dari sesuatu yang bahkan belum ia selesaikan di dalam dirinya. Dan justru karena itu, dia mulai merasa aman. Karena selama ini, setiap kali masa lalunya muncul, selalu ada penghakiman, selalu ada tatapan curiga, selalu ada keinginan orang lain untuk membandingkan diri dengan cerita yang sudah lewat. Tapi kamu tidak berdiri di sana. Kamu tidak menempatkan dirimu sebagai saingan bayangan dari seseorang yang sudah tidak ada. Kamu tidak bertanya, dia jahat ya? Kamu tidak bertanya, kenapa kamu bisa bertahan selama itu? Kamu bahkan tidak bertanya, kamu masih kepikiran dia? Bukan karena kamu tidak peduli,
Tapi karena kamu paham, pertanyaan-pertanyaan itu tidak menyembuhkan. Mereka membuka luka yang belum tentu siap dirawat. Ada satu momen kecil yang menjadi titik penting. Saat dia bercerita setengah jalan, kalimatnya terhenti. Matanya kosong beberapa detik. Lalu dia berkata, "Ya, pokoknya dulu nggak gampang." Dan kamu tidak mengejar. Kamu tidak berkata, "Kenapa?" Kamu hanya menjawab, "Iya." Kedengarannya berat. Sederhana, tapi disitulah sesuatu berubah. Karena untuk pertama kalinya, dia tidak merasa harus menjelaskan, membela diri, atau menyusun ulang masa lalunya agar terdengar masuk akal di telinga orang lain. Kamu menerima ceritanya apa adanya, bahkan saat ceritanya belum lengkap. Sikap ini membuat dia mulai membuka hal-hal kecil dengan sendirinya. Bukan cerita besar, bukan drama panjang, tapi potongan-potongan sederhana tentang hidupnya dulu. Dan kamu menyambutnya tanpa ekspresi kaget, tanpa reaksi berlebihan. Kamu tidak terlihat kasihan, kamu juga tidak terlihat mengagumi penderitaannya. Kamu tetap berdiri sejajar. Dan bagi seorang perempuan yang pernah kehilangan kendali atas hidupnya, diperlakukan setara adalah bentuk penghormatan tertinggi. Kamu juga tidak pernah menggunakan masa lalunya sebagai alat untuk mendekat. Kamu tidak berkata, "Makanya sekarang kamu butuh aku." Kamu tidak menempatkan dirimu sebagai solusi dari luka yang bahkan belum kamu pahami sepenuhnya. Sebaliknya, kamu menunjukkan bahwa kamu hadir di hidupnya sekarang, bukan hidupnya yang dulu. Dan tanpa kamu sadari, ini membuat perasaan di dalam dirinya mulai bergeser. Dia mulai memandangmu bukan sebagai pria yang penasaran, tapi sebagai pria yang bisa dipercaya untuk tidak menyalahgunakan cerita pribadinya. Ada ketenangan baru saat dia berbicara denganmu. Tidak ada rasa takut salah cerita. Tidak ada kecemasan dinilai. Tidak ada keharusan terlihat kuat. Dan di akhir scene ini, ada satu kesadaran yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Perlahan tapi pasti. Kalau suatu hari dia siap membuka seluruh ceritanya, kamu adalah orang yang tidak akan menjadikannya senjata. Di titik ini, kamu mulai benar-benar menyadari satu kenyataan yang tidak bisa dinegosiasikan. Hidupnya tidak lagi hanya tentang dirinya sendiri. Ada satu makhluk kecil yang menjadi pusat semesta, tempat seluruh keputusannya berputar. Dan kamu tahu, bagaimana caramu bersikap pada fakta ini akan menentukan segalanya. Banyak pria gagal di bagian ini. Ada yang terlalu cepat ingin dekat dengan anaknya, seolah ingin menunjukkan keseriusan dengan cara instan. Ada juga yang diam-diam merasa tersaingi, cemburu pada waktu dan perhatian yang jelas bukan miliknya. Dan ada pula yang menganggap anak itu sebagai bonus yang merepotkan. Tapi kamu tidak mengambil satu pun jalur itu. Kamu memilih jalur yang lebih dewasa, menghormati perannya sebagai ibu tanpa ikut campur. Kamu tidak memaksa untuk dikenalkan, tidak bertanya terlalu detail tentang anaknya, tidak menuntut waktu bertemu yang mengorbankan rutinitasnya sebagai orang tua. Kamu paham, seorang ibu tunggal hidup dengan jadwal yang tidak fleksibel, dengan energi yang sering habis bahkan sebelum hari berakhir. Dan saat dia berkata, "Maaf ya, aku nggak bisa lama," kamu tidak menjawab dengan nada kecewa. Kamu tidak membuatnya merasa bersalah. Kamu menjawab seperti pria yang mengerti. "Nggak apa-apa, urusin dulu yang penting." Kalimat itu sederhana, tapi di kepalanya terdengar seperti pengakuan besar. Kamu tidak menyaingi perannya, kamu menghormatinya. Kamu juga tidak memberi komentar soal cara dia membesarkan anaknya. Kamu tidak sok tahu. Kamu tidak memberi nasihat kecuali diminta. Kamu tidak mengoreksi, karena kamu sadar dia sudah terlalu sering merasa dihakimi oleh keluarga, oleh lingkungan, oleh masa lalunya sendiri. Dan kamu memilih tidak menambah beban itu. Ada satu momen penting yang mungkin terlihat kecil tapi dampaknya besar. Saat dia membatalkan rencana karena anaknya sakit atau rewel. Kamu tidak bercanda dengan nada menyindir. Kamu tidak berkata, "Ya elah, batal lagi." Kamu hanya berkata, "Jaga anakmu dulu, aku ngerti." Dan di titik itu, sesuatu di dalam dirinya melunak. Karena bagi seorang ibu tunggal, dunia sering terasa keras. Setiap keputusan selalu terasa salah di mata orang lain. Tapi bersamamu, untuk pertama kalinya, dia tidak perlu membela diri. Kamu juga tidak memaksakan masa depan. Kamu tidak berbicara seolah anak itu akan langsung menjadi tanggung jawabmu. Kamu tidak memainkan peran ayah sebelum waktunya. Kamu tahu, keseriusan bukan ditunjukkan dengan klaim, tapi dengan kesiapan mental yang tenang.
Justru karena kamu tidak terburu-buru masuk ke wilayah itu, dia mulai mempercayai niatmu. Karena pria yang benar-benar siap tidak panik melihat tanggung jawab dan tidak sok berani mengklaim sebelum diminta. Pelan-pelan, tanpa kamu minta, dia mulai menyebut anaknya lebih sering dalam cerita. Bukan sebagai penghalang, tapi sebagai bagian hidup yang ingin dia jaga. Dan kamu mendengarkan tanpa ekspresi berat, tanpa nada terpaksa. Disitulah dia mulai berpikir, kalau suatu hari aku melangkah lebih jauh sama dia nggak akan mempersulit hidupku. Dan bagi perempuan yang sudah pernah hidup dalam hubungan penuh tekanan, pikiran itu sangat berarti. Di akhir scene ini, kamu belum dekat dengan anaknya. Kamu belum masuk ke dunia itu, tapi kamu sudah melakukan hal yang jauh lebih penting. Kamu membuat ibunya merasa aman menjadi dirinya sendiri tanpa harus memilih antara cinta dan tanggung jawab. Di fase ini, hubungan kalian terlihat biasa saja dari luar. Tidak ada drama, tidak ada momen besar yang dramatis, tidak ada pengakuan cinta. Tapi justru di dalam keheningan itulah, dia mulai melakukan hal yang tidak pernah kamu lihat, mengamati. Bukan dengan curiga, tapi dengan hati-hati. Karena perempuan seperti dia sudah belajar satu hal pahit dari hidup. Kata-kata bisa manis, tapi sikaplah yang selalu jujur. Maka tanpa kamu sadari, setiap hal kecil yang kamu lakukan mulai dicatat di kepalanya. Bukan sebagai tuntutan, tapi sebagai pembanding. Cara kamu menyapa dengan nada yang sama, tidak berlebihan, tidak dingin. Cara kamu tidak berubah meski dia sedang sibuk. Cara kamu tetap sopan saat lelah, tetap tenang saat kecewa. Semua itu tidak kamu lakukan untuk mengesankan. Kamu melakukannya karena memang begitulah caramu bersikap. Dan justru karena itu, konsistensi itu terasa nyata. Ada hari-hari di mana dia tidak membalas pesanmu sampai malam, bukan karena tidak peduli, tapi karena hidupnya penuh tanggung jawab. Dan di hari-hari itu, kamu tidak berubah, kamu tidak menegur, kamu tidak menyindir, kamu tetap menjadi dirimu sendiri. Dan di kepalanya, ada satu suara kecil yang mulai berbicara. Dia stabil. Stabil bukan berarti membosankan, stabil berarti bisa diprediksi tanpa membuat takut. Kamu juga tidak memanfaatkan momen baik untuk menaikkan ekspektasi. Saat suasana sedang hangat, kamu tidak mendadak menjadi terlalu intim. Saat dia tertawa dan nyaman, kamu tidak langsung mendorong arah pembicaraan ke masa depan. Kamu membiarkan momen itu selesai dengan wajar. Bagi banyak orang, itu terlihat pasif. Tapi bagi dia, itu tanda kendali diri. Karena selama ini, dia terbiasa dengan pria yang hanya tenang saat mendapatkan apa yang mereka mau, lalu berubah ketika keinginannya tidak terpenuhi. Dan kamu tidak seperti itu. Ada satu momen kecil yang mungkin kamu anggap sepele. Saat kamu berjanji akan menelpon sebentar, lalu benar-benar menelpon meski hari itu melelahkan. Tidak lama, tidak dramatis, tapi kamu menepati kata-katamu. Dan setelah panggilan itu berakhir, dia duduk sebentar, diam. Bukan karena panggilanmu luar biasa, tapi karena kamu melakukan apa yang kamu katakan. Di kepalanya, kenangan lama mulai muncul, tentang janji-janji yang dulu sering dilanggar, tentang kata nanti yang tidak pernah datang. Dan tanpa dia sadari, kamu mulai berdiri di posisi yang berbeda. Bukan karena kamu lebih romantis, tapi karena kamu lebih bisa diandalkan. Kamu juga tidak menggunakan konsistensimu sebagai alat tawar. Kamu tidak berkata, aku selalu ada buat kamu. Kamu tidak menuntut balasan. Kamu tidak menjadikan kebaikanmu sebagai hutang emosional. Dan justru karena itu, konsistensimu terasa tulus, bukan strategi. Di fase ini, dia mulai membandingkan, bukan secara sadar, tapi refleks. Cara kamu menyikapi masalah kecil, cara kamu menghormati waktunya, cara kamu tidak menghilang saat tidak dibutuhkan. Perbandingan itu tidak dia ceritakan ke siapapun, tapi itu mengubah caranya memandangmu. Perlahan, kamu tidak lagi dilihat sebagai pria baik yang kebetulan hadir, tapi sebagai opsi yang masuk akal untuk masa depan. Ada satu fase yang hampir selalu datang tanpa pemberitahuan. Bukan karena kamu salah, bukan karena kamu kurang, tapi karena dia mulai merasa terlalu dekat. Dan ketika itu terjadi, naluri lamanya muncul. Dia mulai membalas lebih singkat,
Nada pesannya tidak sehangat biasanya. Waktu responnya makin lama. Bagi banyak pria, ini titik panik. Mereka mulai mengejar, menanyakan ada apa, mencoba memperbaiki sesuatu yang bahkan belum rusak. Tapi kamu tidak melakukan itu. Karena kamu paham satu hal yang sangat penting. Menarik diri bukan berarti menjauh. Kadang itu cara seseorang melindungi dirinya sendiri. Kamu tetap tenang. Kamu tidak berubah jadi dingin, tapi kamu juga tidak mendesak. Kamu tidak menghilang untuk memberi pelajaran. Kamu tetap hadir seperti biasa, tidak lebih, tidak kurang. Saat dia membalas singkat, kamu tidak memperpanjang dengan paksa. Saat dia terlihat sibuk, kamu tidak menuntut penjelasan. Saat dia menjaru sedikit, kamu tidak mendekat 2 langkah. Dan justru disitulah perasaan di dalam dirinya mulai bergejolak. Karena selama ini, setiap kali dia menarik diri, pria lain akan melakukan 2 hal, menekan atau pergi. Tapi kamu tidak melakukan keduanya. Kamu tetap stabil di tempatmu. Di dalam kepalanya, mulai muncul pertanyaan yang tidak pernah muncul sebelumnya. Kenapa dia nggak berubah? Kenapa dia nggak takut kehilangan aku? Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu tidak menggantungkan harga dirimu pada responsnya. Dan itu terasa dewasa. Ada satu momen kecil yang menjadi titik balik. Saat dia akhirnya berkata jujur, mungkin lewat pesan pendek. Maaf ya, aku lagi capek dan pengen sendiri dulu. Dan kamu menjawab tanpa drama. Iya, nggak apa-apa, jaga diri kamu. Tidak ada tambahan, tidak ada sindiran, tidak ada tuntutan. Kalimat itu sederhana, tapi efeknya besar. Karena di dalam dirinya ada rasa lega yang muncul. Dia tidak perlu memilih antara ruang dan hubungan. Bersamamu, dia bisa punya dua-duanya. Hari-hari berlalu. Kamu tetap menjalani hidupmu, tetap sibuk, tetap utuh. Dan tanpa kamu sadari, dia mulai kembali, perlahan. Bukan karena kamu menariknya, tapi karena dia merasa aman untuk kembali. Dia mulai mengirim cerita kecil lagi, mulai tertawa lagi, mulai berbagi hal-hal sederhana. Dan kali ini, ada perasaan baru yang menyelip di antara kata-katanya. Rasa percaya yang lebih dalam. Karena kamu telah membuktikan satu hal yang sangat jarang. Kamu tidak panik menghadapi jarak. Dan pria yang tidak panik biasanya adalah pria yang kuat. Di akhir scene ini, sesuatu berubah. Bukan di luar, tapi di dalam dirinya. Dia mulai berpikir, kalau aku dekat sama dia, aku nggak kehilangan diriku. Kalau aku butuh ruang, aku nggak kehilangan dia. Dan bagi seorang perempuan yang sudah pernah kehilangan banyak hal dalam hidupnya, perasaan itu sangat berarti. Setelah jarak itu dilewati, ada satu perubahan halus yang mulai terasa. Dia tidak lagi melihatmu hanya sebagai pria yang nyaman diajak bicara, tapi sebagai seseorang yang punya posisi jelas dalam hidupnya sendiri. Dan di titik inilah, banyak pria justru terpeleset, terlalu cepat bicara masa depan, terlalu banyak janji, terlalu keras membuktikan keseriusan. Tapi kamu tidak melakukan itu. Kamu tidak pernah berkata, "Aku serius sama kamu." Seolah kalimat itu cukup. Kamu tahu, bagi perempuan yang sudah pernah hidup dalam janji yang gagal, kata serius tidak berarti apa-apa tanpa bukti nyata. Maka kamu memilih jalan yang lebih sunyi, menunjukkan arah hidupmu lewat sikap. Kamu mulai terbuka tentang hal-hal yang membentuk dirimu, tentang prinsip hidup, tentang apa yang kamu anggap penting, tentang batasan yang kamu jaga. Bukan dengan nada menggurui, tapi lewat cerita-cerita kecil yang muncul alami dalam obrolan. Kamu tidak bicara tentang rencana besar seolah semua sudah pasti. Kamu tidak berkata, nanti kita begini, nanti anak kamu begitu. Kamu tidak menempatkan dirimu di masa depan yang bahkan belum dia izinkan kamu masuki. Sebaliknya, kamu bicara tentang bagaimana kamu menjalani hidup sekarang, cara kamu mengatur waktu, cara kamu bertanggung jawab pada pilihanmu, cara kamu menyikapi masalah tanpa lari. Dan dari situlah, dia mulai melihat sesuatu yang selama ini dia cari, tapi jarang dia temukan. Kejelasan tanpa tekanan. Kamu juga tidak mencoba mengesankan dengan materi atau pencapaian. Kamu tidak menjual mimpi. Kamu tidak membuat dirimu terlihat besar. Kamu hanya jujur tentang siapa kamu dan kemana kamu berjalan. Bagi dia, kejujuran seperti itu jauh lebih menenangkan daripada janji manis.
Ada satu momen di mana dia mulai bertanya, bukan tentang perasaan, tapi tentang pandangan hidupmu, tentang bagaimana kamu melihat hubungan, tentang apa arti komitmen buatmu. Dan kamu menjawabnya tanpa skrip, tanpa kata-kata indah, tapi dengan kesadaran yang matang. Kamu tidak berkata, komitmen itu selamanya. Kamu berkata, komitmen itu pilihan yang diulang setiap hari. Kalimat itu sederhana, tapi di kepalanya itu terasa nyata. Karena dia sudah pernah berada di hubungan yang penuh klaim besar, tapi miskin konsistensi. Dan sekarang, dia melihat kebalikannya. Seseorang yang tidak banyak bicara masa depan, tapi siap bertanggung jawab di hari ini. Di fase ini, dia mulai membayangkan, bukan karena kamu memintanya, tapi karena kamu memberinya alasan yang masuk akal. Bukan mimpi indah, tapi gambaran hidup yang stabil. Dan kamu tetap tidak menekan. Kamu tidak memanfaatkan momen ini untuk meminta kepastian. Kamu membiarkan pikirannya berjalan sendiri. Karena kamu tahu, kepercayaan yang lahir dari kesadaran sendiri akan jauh lebih kuat daripada yang lahir dari bujukan. Tidak ada momen dramatis di akhir cerita ini. Tidak ada pengakuan besar. Tidak ada kalimat romantis yang mengubah segalanya dalam satu malam. Yang ada justru sesuatu yang jauh lebih nyata. Suatu hari, di tengah percakapan biasa, tentang hal kecil, tentang rutinitas, kamu menyadari satu perubahan halus. Cara dia bicara lebih terbuka. Cara dia tidak lagi menjaga jarak berlebihan. Cara dia mulai melibatkanmu dalam ceritanya, bukan sebagai pendengar, tapi sebagai bagian. Dan kamu tahu, ini bukan kebetulan. Ini hasil dari semua hal yang kamu lakukan tanpa pamer. Dari caramu datang tanpa niat menyelamatkan. Dari caramu berjalan pelan tanpa menekan. Dari caramu menghormati masa lalu, memahami prioritasnya. Konsisten di hal kecil. Tenang saat diuji jarak, dan jujur menunjukkan arah hidupmu. Kepercayaan itu tidak jatuh dari langit.